Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat istaqimu, ya, maka kata para ulama, usluku tariqal istiqomah, yakni tempuhlah oleh kamu jalan istiqomah. Kalimat istaqimu maknanya adalah usluku tariqal istiqomah, tempuhlah oleh kamu jalan istiqomah. Apa maknanya? Wahiyya kinayatun anit tamassuki bi amrillahi ta'ala wal iqtida'i bi sunani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi'lan wa tarkan. Kalimat istaqimu, istiqomalah kamu, ini adalah merupakan kinayah, satu kata kiasan tentang berpegang teguh dengan perintah Allah dan meneladani sunnah Rasulullah SAW. Jadi Allah yang memerintahkan, Rasul yang membuat teladan, memberikan teladan. Allah yang perintahkan, Rasul yang memberikan teladan. Karena khuluqu Al-Quran. Bagaimana caranya? Fi'lan wa tarkan, baik berupa perbuatan ataupun berupa sesuatu yang ditinggalkan. Diterangkan bahwasanya sunnah Nabi itu ada dua. Ada sunnatun fi'liyatun, sunnah dengan cara mengerjakan. Ada sunnatun tarkiyatun, sunnah dengan cara meninggalkan. Maka sunnah fi'liyah itu, sunnah berupa mengerjakannya itu qauliyatun, ada berupa perkataan. Ada fi'liyatun berupa perbuatan. Ada takririyatun berupa persetujuan atau restu Nabi. Ini semuanya adalah perbuatan. Seperti itu. Nanti ada lagi tambahan, yaitu wasfiyah, ya, pensifatan bagi Nabi. Ada wasfiyah khuluqiyah, yaitu sunnah tentang akhlak Nabi, ini perbuatan. Atau sunnah khulqiyah tentang jasad Nabi. Bagaimana tentang jasad Nabi? Terus kemudian sunnah himiyah, yaitu sunnah tentang cita-cita Nabi SAW. Maka ketahuilah ini adalah sunnah berupa fi'liyah. Yang keduanya ada lagi sunnah tarkiyah. Tarkiyah itu adalah dengan cara meninggalkan. Maksudnya Nabi kita yang mulia meninggalkannya. Maka ketika Nabi meninggalkannya, ketahuilah bahwasanya at-tarku huwa fi'lun. Yang namanya meninggalkan itu adalah perbuatan. Ketika Nabi kita yang mulia meninggalkan, maka sahabat Nabi di sana ada dua, ya, dua caranya sahabat Nabi, yakni menerangkan tentang sunnah tarkiyah. Apa itu? Sahabat Nabi mengatakan Nabi Muhammad tidak mengerjakan ini, Nabi Muhammad tidak mengerjakan itu, Nabi Muhammad tidak melakukan ini, Nabi Muhammad tidak melakukan itu. Itu namanya sunnah tarkiyah yang dinukil oleh sahabat Nabi bahwa Nabi tidak mengerjakan ini. Yang keduanya sunnah tarkiyah, yakni para sahabat Nabi tidak ada yang menukil. Tidak ada yang menukil, yakni tidak menukil. Misalkan Nabi melakukan itu, nggak dinukil, ada yang nukil, ya, nggak nukil. Nabi tidak menukil. Tapi tidak ada yang, tapi tidak ada satupun dalil yang menunjukkan Nabi melakukannya. Tapi para sahabat Nabi tidak menukil, Nabi tidak melakukan. Kalau tadi kan sahabat Nabi menukil bahwa Nabi tidak melakukan. Kalau ini ada lagi sahabat Nabi tidak menukil, Nabi tidak melakukan. Tetapi ya, dalil-dalil, ya, tidak ada satupun yang menerangkan kalau dia melakukan. Maka yang seperti ini disebutnya sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah teh jika ditinggalkan itulah sunnahnya, maka jika dikerjakan jadilah dia bid'ah. Ditinggalkan itu sunnahnya, ketika dikerjakan jadilah bid'ah. Namanya apa? Namanya bid'ah tarkiyah. Bid'ah lantaran dia yang harusnya meninggalkan, dia malah mengerjakan. Sunat tarkiyah lawannya bid'ah tarkiyah. Ala kulli hal jamaah sekalian, kalimat istaqimu, ya, seperti itu. Ini saya bacakan biar memiliki faedah tentunya. Kemudian dilanjutkan lagi, fa in istaqamtum sabaqtum, ya, ghairakum sabqan dhahiran ila kulli khair. Maka apabila kalian istiqomah, kalian telah mendahului selain kalian, ya, dengan sangat nyata mendahului kepada setiap kebaikan. Maka dikatakan seperti itu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah sabaqakumus salafu sabaqan mutamakkinan, yakni para pendahulu kamu sudah mendahului kamu
ya, dengan penuh kematangan, kemapanan, maka fala'alakum talhaquna bihim ba'dul haqi bisairi alamin hajihim. Maka mudah-mudahan kalian dapat mengikuti mereka sebagian yang sudah mereka tempuh atas manhaj mereka. Kemudian walakin akan tetapi in akhadtum yaminan wasimalan, tapi kalau kamu yakni mengambil kanan dan kiri, apa maknanya? Yakni khalaftum al-amra wa akhadtum ghayra tariqil istiqomah, yaitu khalaftumul amra, kalian menyelisihi al-amra, perintah, kalian menyelisih perintah atau menyelisih urusan, wa akhadtum ghayra tariqil istiqomah, dan kalian mengambil jalan yang tidak istiqomah. Kan istiqomah kan lurus, ini malah apa? Yaminan wa shimalan, kanan kiri. Kanan kiri teh eta teh bukan siratal mustaqim, itu namanya yaminan wa shimalan, kanan kiri, bisa ifrat bisa tafrid. Kelompok yang lurus itu adalah kelompok yang benar. Ke kanan ke kiri itu bisa ifrat tafrid. Ifrat artinya melebihi batas, tafrid maksudnya mengurangi batas. Kelompok yang melebihi batas namanya mufrid, kelompok yang mengurangi batas namanya mufarrid. Ifrat tafrid apa sudah dibawa karena bahasa Sundanya. Kalau Sunda mah sok kadinya lah. Maka itu pengertian in akhadtum yaminan wa shimalan, yakni khalaftumul amr wa akhadtum an ghaira tariqil istiqomah, kalian menyelisih urusan yang kalian mengambil bukan jalan yang istiqomah. Faqad dalaltum dalalan ba'ida, maka sungguh kalian telah menyelisih jalan yang kalian telah tersesat dengan jalan yang jauh, an tariqil mustaqim, dari jalan yang lurus. Itulah makna yang tadi. Itulah sebabnya Allah berfirman dalam surah Al-An'am 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Diterangkan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Ikuti apa? Jalan yang lurus. Fattabi'uhu, domirnya mufrad kepada sirat mustaqim, jalan yang lurus. Itu dalil bahwa yang namanya al-haq yakni wahidun, cuma satu. Adapun al-batil, adapun ad-dalalat, maka muta'addidah, berbilang. Jadi kebenaran itu satu, yang banyak itu adalah kebatilan, kesesatan. Makanya fattabi'u, ikutilah dia. Wala tattabi'us subula, kamu jangan mengikuti jalan-jalan. As-subula ditafsirkan 3 dalam Sunan Ad-Darimi, disebutkan 3. Apa itu? Ya, as-subuhat, was-sahawat, ya. Kemudian wal ahwa. As-subuhat, was-sahawat, wal ahwa. Yang mana dari 3 ini esensinya 2. Apa itu? Pertama, bahwasanya syubuhat man sya'uha al-jahlu. Syubuhat, kesamaran di dalam memahami agama Islam, itu man sya'uha al-jahlu, sumbernya adalah kebodohan. Pertanyaannya, syifaul jahli, obatnya bodoh apa? Obatnya bodoh apa? Menuntut ilmu. Saya mau tanya, kalau menuntut ilmu sampai ngerti apa sampai nggak ngerti? Atau sampai molohok? Sampai mengerti. Rabbi zidni warzuqni, duduk di majelis ilmu harus ngerti, nggak ngerti nggak dapat rezeki, ya kan? Jadi kalau antum nih hadir majelis ilmu, ngerti orang ngerti hadir baik, ya, kemudian nggak ngerti, rugi, harus mengerti. Makanya kalau nggak ngerti jangan pura-pura nggak ngerti, yang pura-pura ngerti, harus tanya sampai ngerti. Saya datang ke majelis ini harus ngerti, itu Ustaz ngomong apa? Karena saya punya keyakinan bahasa saya dengan Anda berbeda-beda. Ada yang mungkin Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3 begitu. Sementara saya tidak berpentium, kan bisa jadi begitu. Ngomongnya saya bisa nggak dimengerti oleh jamaah sekalian. Bisa jadi. Jangan sampai saya ngomong antum nggak ngerti, antum pura-pura ngerti. Kayak ditanya ke pemajikan, tadi ngaji naon? Aduh, kada di kamar ge hebatnya ngaji mah gitu kan tengah arti gitu. Hebat tapi tengah arti kumaha itu. Ya. Itu ya. Pokoknya kudu barlen jeung barho gitu kan ya. Atuh nu kitu mah saingan yang batur atuhnya. Jadi asyubuhat man syawwa al-jahlu, syubhat sumbernya kebodohan. Yang keduanya ya,
Apa itu asyahawat? Mansa'uha al-ahwa. Makanya itu kan syubhat, syahwat, hawa nafsu. Ini adalah sihamu syaitan, dua panah setan. Syubhat dengan syahwat. Ini sumbernya kebodohan, ini sumbernya hawa nafsu. Begitu. Ini sumbernya hawa nafsu. Sedangkan syahwat ada dua, syahwatul batni wa syahwatul farji, syahwat perut, syahwat kemaluan. Kata Imam Al-Qurtubi, dua syahwat itu, syahwat perut, syahwat kemaluan. Makanya sekarang sedang digembur-gemburkan dan sedang digalakkan sekarang itu apa? Syahwat dua itu. Pembangunan di Indonesia, ya, atau yang disemarakan oleh manusia di Indonesia adalah dua hal. Bagaimana supaya orang syahwatnya semakin nambah, bagaimana orang supaya yakni syahwat perutnya nambah, syahwat kemaluannya nambah. Dibikinlah kuliner di mana-mana. Masya Allah, itu syahwat perut itu. Kuliner sama dengan syahwat perut. Yang keduanya, pakaian di mana-mana diminikan. Ya, muncul banyak perkara-perkara yang akan menambah syahwat kemaluan. Tampilan orang zaman sekarang, laki-lakinya pada cakep, kara rasep, perempuannya cantik-cantik, masya Allah. Itu adalah peningkatan untuk syahwat itu. Maka tidak ada yang bisa yakni mengendalikan ini kecuali kalau kita bisa tarkul hawa.